Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakih Hudaya dari kelas Fisika C1C dengan NIM 2407004 ingin mempresentasikan tugas kelompok laporan tugas akhir mata kuliah basis data lanjut dengan judul Sistem Pengelolaan Fasilitas dalam Laboratorium. Oke, untuk apa ceritakan yaitu tentang pengelolaan basis data dalam laboratorium. Oke, jadi sekarang sebagai laboratorium pendidikan, kebutuhan akan administrasi user dan pengelolaan data yang efisien menjadi sangat penting. Administrasi user dalam Oracle memungkinkan pengaturan hak akses dan keamanan terhadap data yang tersimpan. Sementara itu, PL/SQL sebagai bahasa pemrogram prosedural pada Oracle menyediakan kemampuan untuk membuat logika bisnis yang kompleks secara langsung di dalam database. Jadi si PL/SQL-nya itu akan memanajemen si laboratorium agar bisa digunakan secara kompleks dan ideal gitu. Oke, tujuan kelompok saya membuat laporan ini adalah untuk membangun sistem pengelola fasilitas laboratorium berbasis Oracle database, menerapkan administrasi user untuk pengelolaan hak akses pengguna maupun mahasiswa dan admin, lalu mengimplementasikan fitur PL/SQL seperti function, store, prosedur, trigger, dan transaksi untuk mendukung proses pelaporan, pencatatan, dan penanganan fasilitas, serta memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pelaporan dan penanganan kerusakan fasilitas di lingkungan laboratorium. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang ada di dalam web sistem informasi yang saya buat. Di halaman pertama ada tampilan login, di mana tampilan login di sini menampilkan form login untuk mengakses fitur sistem yang tersedia di dalam web kami. Lalu ada tampilan beranda. Di tampilan beranda ini akan menampilkan fitur-fitur yang ada di dalam sistem. Lalu ada tampilan laporan, di mana di tampilan laporan ini menampilkan form laporan keluhan yang akan diisi oleh mahasiswa dan menampilkan daftar laporan keluhan yang telah diisi beserta statusnya. Lalu ada tampilan dashboard, di mana tampilan dashboard ini menampilkan halaman dashboard admin, yaitu sebagai siapa yang sudah melakukan pelaporan akan bisa dilihat oleh admin. Lalu ada tampilan pengelola laporan, di mana tampilan ini menjadi daftar keluhan yang diajukan oleh mahasiswa agar admin dapat memverifikasi serta memperbarui status laporan. Lalu ada tampilan notifikasi. Di tampilan notifikasi ini ada semacam status seperti itu yang akan masuk ke dalam tabel notifikasi. Lalu ada tampilan setting, di mana tampilan setting ini berguna sebagai setting untuk mengatur atau mengedit user yang kita pakai. Lalu berikut ada IRD yang kelompok kami buat. Oke, lalu di bab 4 ada implementasi dan pengujian, di mana implementasi pengujian di sini akan menguji yaitu database yang akan kita gunakan. Untuk awalan di sini kelompok kami membuat user seperti ini. Lalu membuat role untuk setiap adminnya. Lalu menggunakan hak akses atau privilege ke dalam role. Nah, oke, terus di sini kita membuat tabel yang ada di sistem kita. Nah, salah satunya ada tabel mahasiswa seperti ini. Lalu ada tabel admin.
tabel barang, tabel laporan, dan di sini ada data yang akan kami masukkan ke dalam tabel. Setiap tabelnya ada insert, lalu hak akses. Oke, untuk bab implementasi query lanjutan, saya akan menjelaskan tentang beberapa implementasi query lanjutan yang saya pakai. Yang pertama ada view. Oke, untuk view, oke, di sini saya menggunakan code seperti ini dengan penjelasan menampilkan jumlah laporan per barang. Ada create or replace view, jumlah laporan barang, select ID barang, nama barang, lalu count ID lapor, dijadikan sebagai jumlah laporan dari barang, lalu join ke laporan 1, dan membuat grup ID barang beserta nama barang. Ini seperti ini. Lalu cara mengujinya dengan select from v jumlah laporan barang, dan akan tampilan seperti ini. Lalu yang kedua ada store prosedur, di mana saya menggunakan penjelasan seperti ini. Menandai barang yang telah diperbaiki dengan codingan seperti ini atau sintaks seperti ini. Create or replace prosedur, perbaiki barang, ID barang, in number, lalu begin update barang, set kondisi baik, di mana ID barang adalah ID barang ya, seperti biasa, dengan status selesai, lalu tanggal yang ditangani sysdate, di mana ID barang sebagai ID barang dan status lapor selesai. Lalu commit untuk menyimpan, lalu end perintah ya. Dan jadilah seperti ini. Lalu cara mengujinya dengan menggunakan code exec perbaiki barang dan muncul seperti ini. Lalu yang ketiga ada trigger. Di sini saya mengulang penjelasan. Kirim notifikasi jika laporan ditambahkan. Oke, di sini sintaks code-nya seperti ini. Create or replace trigger, notifikasi laporan, alter insert ya. After insert, for each row untuk berkelanjutan ya sistemnya. Begin. Nah, saya di sini memasang DBMS output put line ya, karena kalau terjadi kesalahan bisa langsung ditampilkan di sini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, dengan cara menguji keberhasilannya itu insert into laporan value dan segini dan menunggu dot null ya. Lalu ada function. Di sini saya menggunakan penjelasan cek status pengenangan barang berdasarkan ID barang dengan sintaks code seperti ini. Oke, jika berhasil akan tampilan seperti ini. Oke, cara menguji dengan select cek status penanganan from duel ya, dan akan muncul seperti ini. Oke, lalu terakhir yaitu transaksi database. Di sini saya menambahkan penjelasan seperti ini. Menambah laporan dan perbaharui status jika barang rusak dengan sintaks code seperti ini. Begin, insert into laporan, masukkan ID lapor, name, ID barang, tanggal lapor, status lapor, tindakan, dan tanggal tangani. Lalu values-nya ada ini ya, beberapa nomor, sysdate sebagai bahasa language-nya, terus status, dan ini 00 ya. Lalu update barang, set kondisi rusak, di mana ID-nya ada barang, selalu simpan, exception, when order, dan terus rollback ya, terus kita kasih dbms output line, jika terjadi kesalahan maka akan ditampilkan.
dan hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin segitu saja untuk video presentasi saya untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.